guys, selamat datang kembali di Agrifield Channel. Kali ini aku mau kasih informasi, aku mau share informasi tentang salah satu program dalam strategi penetapan prioritas dalam mengambil keputusan. Sebenarnya udah ada sangat banyak sih program untuk strategi penetapan prioritas dalam mengambil keputusan. Misalnya ada SWOT, kemudian ada AHP, kemudian ada bias, kemudian ada polling system, lagi ya. Ada banyak sih, kayaknya ada lebih dari 10 gitu. Tapi kali ini aku mau share tentang ISM aja, Interpretative Structural Modeling, dan secara manual dan juga menggunakan software. Sebenarnya meskipun dia ada software, tetap untuk mengisi software itu kita harus mengerjakannya secara manual juga. Seperti apa itu? Silahkan teman-teman ditonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya tolong di like, di share, dan kalau misalnya ada informasi tambahan dari teman-teman supaya konten ini lebih sempurna, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan juga ya overall silahkan teman-teman di subscribe Agrifield Channel. Terima kasih. Oke, jadi yang program kita bahas di video ini adalah strategi penetapan prioritas dalam pengambilan keputusan. Namanya ISM. Dari katanya bisa kita pahami yaitu Interpretive Structural Modeling, yaitu untuk memahami model struktur yang kita hasilkan nantinya. Oke. Jadi ini pengertian daripada setiap kata-katanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ranking setiap elemen, kemudian memunculkan hubungan antar elemen, kemudian mendiskusikan implikasi antar elemen. Nah, di sini kan jadi di ISM itu kita sudah punya elemennya. Elemennya itu kita ambil dari mana? Elemennya itu bisa kita ambil dari penelitian terdahulu atau berdasarkan apa yang kita observasi dari masyarakat, yang dalam hal ini mungkin dalam penelitian kita nanti mungkin akan menjadi disebut sebagai ahli. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama, di brainstorming dulu elemen apa yang akan kita buat menjadi poin-poin untuk melaksanakan strategi pengambilan keputusan. Kemudian ditentukan ranking daripada elemen-elemen tersebut, maksudnya yang mana yang paling penting, yang mana yang kurang penting. Kemudian hubungan setiap elemen, seperti itu ya, apakah mereka saling mempengaruhi atau apakah bahkan mereka tidak memiliki hubungan. Kemudian membuat informasi itu tadi rankingnya sama bentuk hubungannya itu ke dalam tabel SSIM. Nanti kita lihat tabel SSIM itu seperti apa pembuatannya, dan tabel RM. RM itu adalah reachability matrix. RM itu nanti kita pakai untuk meletakkan setiap elemen ke dalam diagram gitu ya, ke dalam yang ada namanya kuadran nanti. Kemudian memproses data dengan software ISM, kemudian menghasilkan diagram. Jadi di dalam mempelajari ISM ini ada cara manual dan ada cara menggunakan software. Jadi kalau misalnya elemennya masih sedikit, masih bisa menggunakan cara manual, tetapi kalau misalnya elemennya itu sudah sangat banyak, disarankan menggunakan software. Nama softwarenya adalah Xinfo. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu brainstorming sejumlah elemen, kemudian memberikan penomoran. Jadi contohnya di sini, suatu organisasi ingin membuat suatu kebijakan, ingin membuat suatu strategi bagaimana meningkatkan performa wirausahawan agribisnis di wilayah pedesaan. Jadi berdasarkan literatur yang sudah, berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diungkapkan oleh peneliti terdahulu, bahwa ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Di sini yaitu ada kurangnya skill, kemudian struktur pasar, kemudian keterbatasan modal, motivasi, dan ide inovasi. Berarti ada 1, 2, ada 5. Ada 5 elemen. Kemudian langkah kedua adalah menetapkan yang mana sih yang lebih utama gitu, dan yang mana yang paling terakhir untuk diperhatikan. Jadi setelah diurutkan itu, diperolehlah, mengurutkannya ini berdasarkan hasil FGD bersama dengan para expert, diperolehlah bahwa yang paling pertama itu, yang penting itu adalah keterbatasan modal,
kemudian ide inovasi, kemudian motivasi, kemudian kurangnya skill dan kemampuan eksekusi, kemudian struktur pasar. Nah, langkah-langkah di dalam menerapkan ISM itu tadi memasukkan informasi tersebut setelah dibuat rankingnya, kemudian dibuat ke dalam matriks SSIM atau tabel SSIM. Seperti apa membuatnya? Kita lihat langkah-langkahnya di sini. Jadi kita buat dulu elemen yang sudah kita urutkan tadi, kita buat notasi A1, A2, A3, A4, A5. Kenapa saya buat di sini A1, A2, A3, A4, A5? Karena nanti di dalam software Exim Pro itu baris dan kolom itu disimbolkan dengan A. Nah, jadi SSIM ini karena dia adalah matriks, di mana matriks itu selalu terdiri dari baris dan kolom. Kalau baris disimbolkan dengan I dan kolom disimbolkan dengan J. Dan di dalam tabelnya nanti kita ada kenal istilah ditulis VAXO atau sering disebut dengan matriks VAXO. Nah, bagaimana menentukan A1 dan A2 itu V, A1 dan A3 itu V, A4 dan A1 itu A. Bagaimana menentukan hal tersebut? Oke, kita lihat di sini. Kalau V itu apabila elemen hubungan antara baris dan kolom, IJ ya, baris dan kolom itu 1, dan kolom terhadap baris itu 0. 1 itu artinya kalau mereka memiliki hubungan, dan kalau 0 itu kalau mereka tidak memiliki hubungan, gitu. Jadi misalnya kita coba melihat, kita ingin melihat apa nanti isi daripada hubungan A1 terhadap A2, gitu. Tadi A1 itu adalah variabelnya adalah keterbatasan modal, dan A2 itu adalah ide inovasi. Nah, hasil focus group discussion, hasil diskusi bersama dengan para ahli bahwa A1 terhadap A2 berarti keterbatasan modal itu lebih penting untuk diperhatikan terlebih dahulu daripada inovasi, gitu ya, karena A2 itu adalah inovasi. Berarti baris yaitu A1, kolom yaitu A2. Berarti baris lebih penting daripada A2. Baris lebih penting daripada kolom, nilainya 1. Sementara kolom yaitu A2 lebih penting daripada baris yaitu A1. Jadi koefisiennya nilainya adalah A1 terhadap A2 1, yaitu EIJ-nya 1, sementara A2 terhadap A1 yaitu kolom terhadap baris yaitu JI-nya nilainya 0, sehingga diberikan huruf V di sini tandanya. Nah, kemudian ini juga diperoleh berdasarkan diskusi dengan para ahlinya. Coba kita ulang untuk yang notasi X. Jadi misalnya ingin mengetahui bagaimana sih hubungan antara A2 terhadap A3. A2 tadi ide inovasi dan A3 adalah motivasi. Kita lihat, jadi kalau berdasarkan para expert bahwa baris yaitu A2 terhadap A3 itu nilainya 1 gitu. Jadi maksudnya A2 terhadap A3 itu lebih penting A2 diutamakan dulu gitu. Kemudian hingga nilainya 1 gitu ya. Baris terhadap kolom nilainya 1, kolom terhadap baris nilainya 1. Berarti A3 terhadap A2 juga bisa A3 lebih penting daripada A2. Jadi karena mereka sama-sama lebih penting, jadi diberikan nilainya 1 dan 1. 1 dan 1 itu disimbolkan dengan X. Kita coba dengan A. Misalnya A4 terhadap A1 gitu ya. Jadi kita lihat di sini A4 itu tadi adalah skill, kemudian A1 itu adalah keterbatasan modal. Berarti menurut para expert bahwa kalau A itu adalah baris terhadap kolom 0, berarti A4 terhadap A1 itu tidak lebih penting A4 terhadap A1, gitu kan? Sementara untuk A, kolom terhadap baris itu 1, berarti kolom lebih penting dari baris. Berarti keterbatasan modal lebih penting diperhatikan daripada skill.
Berarti karena bentuknya adalah 0 dan 1, maka diberikan A. Jadi kalau sama-sama 0 gitu ya, baris terhadap kolom 0, kolom terhadap baris 0. Berarti A5 terhadap A1 itu tidak ada hubungannya. Dan A1 terhadap A5 tidak ada hubungannya. Demikian selanjutnya. Nah, perlu diperhatikan lagi kalau di tabel SSIM atau matriks Fakso ini, bahwa sesama elemen, hubungan mereka itu adalah X. Jadi misalnya, A1 terhadap A1, ya hubungan mereka 1 dong. A2 terhadap A2, ya 1. 1-1 maksudnya. Kemudian A3 terhadap A3, 1-1. A4 terhadap A4, 1. A5 terhadap A5, 1-1. Jadi disimbolkan dengan X. Nah, itu untuk tabel SSIM matriks Fakso. Kemudian, dari tadi, kita ingin memasukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel reachability matrix, gitu ya. Nah, inilah tabel reachability matrixnya atau tabel RM. Ini tadi SSIM. Semua ini kita masukkan hanya ke dalam angka 1 dan 0. Jadi VAX itu nanti kita ganti menjadi 1, O itu kita ganti menjadi 0. Jadi ini X1, V1, X1, X1, A1. Semua nanti FAX itu 1, kecuali O itu menjadi 0. Nah, ini bentuk berikutnya. Yang ini bentuk berikutnya. Ini tadi tabel SSIM. Kemudian ini tabel RM. Tapi tabel RM ini belum sampai di sini, ada lanjutannya. Yaitu di tabel RM itu akan ada juga yang istilahnya dependence dan driver power, kemudian level dan ranking. Ini nanti untuk membantu kita memposisikan setiap elemen ke dalam sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4. Nanti di dalam diagram. Jadi, cara menentukan D dan L. Oke, pertama kita tentukan dulu letak daripada D dan L itu di mana. Jadi, D dan L itu letaknya ada di bagian baris. Jadi, kalau tadi ada baris 1, 2, 3, 4, 5, A1, A2, A3, A4, 5, maka D letaknya tepat di bawah baris A5. Kemudian L letaknya tepat di bawah baris D. Oke, jadi cara menentukan nilai D adalah menjumlahkan semua angka 1 di setiap kolom. Jadi misalnya kolom 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa, dijumlahkan di kolom 1 ada berapa angka 1, di kolom 2 ada berapa angka 1. Kemudian L ini adalah ranking untuk angka yang ada di dalam baris D. Jadi dicari tahu dulu nilai D semua setiap kolom, lalu bisa ditentukan nilai L. Cara menentukannya dia sebagai ranking itu bagaimana? Jadi ranking 1 itu diletakkan pada angka di baris D yang paling tinggi. Nah, selanjutnya misalnya ranking 2 ya yang tertinggi kedua pada baris D. Contohnya seperti ini. Ini tadi tabel RM kita yang masih warna hitam. Kemudian kita masukkan D dan L di bagian baris setelah baris A5. Kalau di kolom 1 ini jumlahnya 1, kolom 2 4, kolom 3 4, kolom 4 4, kolom 5 1. Lalu kita buat rankingnya. Ranking 1 dimiliki oleh angka baris D yang paling tinggi, yaitu 444. Jadi ini semua menjadi ranking 1. Kemudian angka setelahnya menjadi ranking 2, yaitu 1 dan 1. Nah, itu D dan L-nya sudah dapat. Kemudian kita lanjutkan dengan driver power dan ranking. Driver power ini letaknya di mana? Letaknya ada di kolom terakhir. Kalau tadi ada kolom A1 sampai A5, maka DP ini ada di samping kolom A5. Sementara R ada di samping kolom DP. Setelah kolom DP. Caranya, kalau DP menjumlahkan angka 1 setiap baris. Kemudian R merupakan ranking daripada angka yang ada di dalam kolom DP. Seperti itu di sini. Tadi yang hitam dan merah ini tabel RM bersama dengan DL, sekarang yang biru DP dan R. Kalau di baris pertama jumlahnya 4, baris kedua 3, baris ketiga 3, baris keempat 3, baris kelima 1. Kemudian rankingnya, tadi ranking 1 itu jatuh pada angka yang tertinggi, yaitu angka 4.
kemudian berikutnya menjadi angka kedua, berikutnya menjadi angka ketiga. Jadi ini adalah tabel reachability matrix kita sekarang. Kemudian kita masukkan ke dalam graph gitu ya. Jadi driver power yang ini di sumbu vertikal, kemudian dependence yaitu D di sumbu horizontal. Nah, driver powernya sumbu vertikal, dependence-nya di sumbu horizontal. Tadi kita katakan bahwa grafnya itu ada 4 sektor. Itu sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Ini adalah sektor terkuat. Ini adalah sektor terlemah. Ini kedua terkuat, ini ketiga terkuat. Jadi ini yang paling lemah. Jadi kita lihat, kalau tadi elemen 1 ada di bagian independen, kemudian tadi elemen 1 itu apa? Keterbatasan modal. Kemudian di elemen 2 dan 3 dan 4 itu ada di sektor 2 yaitu linkage. Kemudian elemen 5 itu yaitu struktur pasar ada di ada di sektor ketiga. Nah, ini kita buat ke dalam struktur menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini tadi yang slide sebelumnya. Jadi kita buat tadi yang di sektor 1 ini adalah prioritas yang paling utama. Dan kalau sudah masuk ke dalam struktur, ini ada di level paling bawah. Jadi ingat, level paling bawah itu adalah prioritas yang paling utama. Jadi lihat di sini level 1, ada E1, kemudian naik ke level 2 yaitu linkage, 2, 3, dan 4. Mereka paralel, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kelima, struktur pasar itu adalah level 1. Jadi ini yang paling terakhir untuk dibenahi gitu. Yang paling utama itu adalah E1, kemudian yang kedua itu adalah E2, E3, dan 4. Kemudian yang terakhir itu adalah E5. Nah, jadi ini tadi sudah merupakan pengulangan. Jadi E1 itu adalah yang paling utama yang harus dibenahi. Ingat ya, jadi level yang paling bawah itu adalah prioritas yang paling utama. Jadi dimulai dari sini dulu. Jadi mungkin harus diberikan bantuan modal. Kemudian dilihat di sini E2, E3, dan E4 ini adalah mereka itu paralel, berarti artinya ini harus sama-sama ditangani. Jadi ide inovasi, motivasi, dan kurangnya skill dan kemampuan eksekusi ini mungkin bisa ditangani mungkin dalam satu program pelatihan gitu ya, dimana di dalam pelatihannya itu sudah diberikan bagaimana untuk memikirkan ide-ide yang inovatif. Kemudian di dalam pelatihan itu juga para wirausahanya itu dimotivasi. Kemudian di dalam pelatihan itu juga diberikan skill atau kemampuan untuk boleh mengeksekusi suatu ide gitu. Kemudian yang kelima adalah yang dibenahi terakhir adalah struktur pasar. Nah, jadi seperti itu contohnya untuk ISM secara manual. Sekarang kita ingin lihat pengerjaannya menggunakan software. Nama softwarenya adalah Exim Pro gitu. Nah, jadi ini dibeli oleh institusi. Jadi kalau misalnya mau mengolah data menggunakan Exim Pro, minta tolong sama institusinya untuk boleh dibelikan. Kita mulai dari file, kemudian new case. Harus disimpan dulu. Misalnya kita simpan di desktop aja. Lalu kita buat namanya misalnya latihan ISM 2021 gitu. Lalu di save. Nah, setelah di save baru muncul ini. Kita mulai dari case description. Kita harus edit dulu. Kalau nggak diedit nggak bisa diketik. Oke, namanya adalah strategi peningkatan misalnya performa wirausahawan agribisnis pedesaan gitu. Lalu update, kemudian oke. Kemudian di sini expert list, misalnya saya
Kemudian di sini dibuat institusi, lalu di input. Oke, langsung turun seperti ini. Kemudian masukkan dulu elemen tadi. Elemen kita yang pertama adalah keterbatasan modal. Kemudian input, kemudian yang kedua adalah inovasi. Kemudian input, kemudian yang ketiga adalah motivasi. Input, kemudian yang keempat adalah kemampuan eksekusi. Kemudian input, kemudian yang kelima adalah struktur pasar. Nah, di sini setelah itu kita ke data. Kemudian prepare SSIM untuk membuat tabel tadi. Kemudian habis itu kita ke input SSIM. Tadi ini dari prepare SSIM muncul agregat, kemudian masuk ke input SSIM, lalu manual. Nah, ini kan manual, berarti tadi informasi yang sudah kita kumpulkan saat FGD itu kita ketik manual. Harus diletakkan kursornya di list Kashimamura, di expert name. Karena ini kan SSIM, berarti Self Structured Interpretive Model. Berarti ini berdasarkan orang gitu ya, jadi self. Jadi kita isi berdasarkan informasi tadi yang dari hasil FGD tadi. Yang dimasukkan itu adalah VVVAA-nya gitu. Jadi bukan angka-angka satunya. Yang kita masukkan adalah ini. Oke, misalnya, nah kita lihat dari A1, A2, A3, A4, A5. Kalau di sini teman-teman lihat, ini adalah masih putih, ini yang bisa kita isi. Lalu ini kenapa di blok gitu ya? Berarti ini artinya adalah hubungan yang bisa dibaca oleh software apabila kita sudah menuliskan hubungan di sini. Jadi misalnya A1 terhadap A2 itu kita buat nilainya misalnya V. Berarti A2 terhadap A1 itu si software udah otomatis tahu nanti hubungannya nilainya apa. Oke, kita mulai. A1 terhadap A2 V. Kemudian A1 terhadap A3 V. Kemudian A1 terhadap A4 V. Kemudian A1 terhadap A5 O. Kemudian A2 yang masih putih, A2 terhadap A3 X. Kemudian A2 terhadap A4 O. Kemudian A2 terhadap A5 O. Kemudian A3 terhadap A4 X. Kemudian A3 terhadap A5 O. Kemudian A4 terhadap A5 O ya. Oh ya, O. Nah, ini udah dapat. Kita lihat di sini RM-nya masih seperti ini. Revision matrix-nya belum ada karena kita belum run. Di sini nanti revision matrix-nya itu untuk melihat ketidakkonsistenan. Semoga nanti di data kita ini ada yang tidak konsisten. Kemudian final matrix-nya ini tadi yang kita isi manual. Nah, ini nanti diisi sendiri sama softwarenya. Kemudian graph-nya nanti untuk melihat tadi independence, linkage, autonomous, sama dependence. Kemudian strukturnya tadi ini yang ada level-levelnya. Kita kembali ke SSIM. Lalu sudah seperti ini bentuknya, masuk ke data, kemudian processing. Tuh, tadi prepare, SSIM, baru manual, lalu processing. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Dia sudah keluar ini. Final matrix-nya ini tadi yang kita dapat ya secara manual, kemudian strukturnya ini, kemudian graph-nya ini, kemudian final matrix-nya ini. Nah, ini di revision matrix-nya sekarang. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini di revision matrix-nya ada 8% yang tidak konsisten. Yang mana yang nggak konsisten itu yaitu yang bagian A2 terhadap A4 dan A4 terhadap A2. Nah, di sini pasti ada kesalahan di dalam meletakkan notasi faksonya. Sekarang kita lihat ke bagian PowerPoint-nya. A2 terhadap A4. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, A2 terhadap A4 itu nilainya 0. Berarti ini artinya kolom terhadap baris terhadap kolom itu tidak ada hubungan, dan baris dan kolom terhadap baris itu tidak ada hubungan juga gitu. Sementara kalau kita lihat
A4 terhadap A2 nilainya A. Kalau A itu kan baris terhadap kolom 0, sementara kolom terhadap baris 1 gitu. Nah, berarti yang bisa kita ganti yang mana? Kalau A4 terhadap A2 kan nggak bisa kita ubah di bagian Eksimpro. Di sini nggak bisa kita ubah. Jadi yang kita ubah itu adalah A2 terhadap A4. Jadi yang ketidakkonsistenan itu tadi yang bisa kita ubah itu di bagian A2 dan A4 yang tidak diblok. Jadi kita masuk ke sini, A2 terhadap A4. Kalau tadi di sini nilainya itu adalah A gitu ya, berarti baris terhadap kolom itu 0, berarti kolom terhadap baris itu ada nilainya 1. Berarti A2 terhadap A4 itu A2-nya lebih penting gitu. Berarti kita lihat ke sini, A2 itu kan baris, kemudian A4 itu kolom di sini. Berarti A2 terhadap A4 itu lebih penting A2. Berarti kalau 1 lebih penting A2, berarti A2 terhadap A4 itu 1, berarti A4 terhadap A2 itu 0. Kalau 1 0 itu berarti nilainya adalah V gitu. Nah, kita ganti, kita masuk sini ke V. Kita buat ini menjadi V. Tuh. Kita run lagi, gitu ya. Kemudian diproses. Oke, processing complete. Nah, ini masih nunggu loading. Nah, jadi di sini teman-teman lihat indeks ketidakkonsistenannya itu sudah menurun, berarti 4%. Dan ini kan sudah nggak bisa diubah lagi. Jadi data kita itu di sini hasil daripada kita memiliki ketidakkonsistenannya 4%. Dan inilah yang akan menjadi kesimpulan kita. Jadi misalnya dilihat tadi final matrix-nya sama, graph-nya sama, dan strukturnya sama gitu. Tapi ketidakkonsistenannya itu setelah kita ganti menjadi 4%, yang tadinya 8%, seperti itu. Nah, seperti itu untuk penarikan kesimpulan untuk ISM. Yang kita harapkan itu adalah ini, hasil terakhirnya. Jadi level paling bawah itu adalah level yang paling urgent untuk ditangani terlebih dahulu, kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke level paling atas yang akan ditangani untuk terakhir. Nah, seperti itu. Ini bisa disimpan. Kalau di save nanti tersimpan di tabel yang sudah di folder pertama kali saya ingin membuat ISM. Seperti itu. Untuk ISM, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih.